Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elfandri Muhammad Rafiq, NIM 2002125340, berasal dari jurusan Manajemen Universitas Riau. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini. 2020 awal adalah tahun yang buruk bagi perekonomian nasional Indonesia. Munculnya COVID-19 yang tidak bisa diprediksi sebelumnya langsung merusak sistem ekonomi kita. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal 1 2020, yaitu di awal-awalnya, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%, tetapi memasuki kuartal 2 terkontraksi hingga 5,32%. Kuartal 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Memasuki kuartal 3, pada saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49%. Dengan catatan 2 kuartal berturut-turut kontraksi, maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Pada kuartal 4, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran 2,9% hingga minus 0,9%. Itu artinya Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi minus. Namun memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai membaik. Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh Pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri. Pemulihan ekonomi global yang terjadi sepanjang awalan 2021 juga mendorong perbaikan ekonomi domestik serta menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Tren pemulihan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga akhir 2021. Dukungan ekonomi global ini berpotensi melanjutkan surplus neraca perdagangan yang telah terjadi selama 14 bulan berturut-turut dan menambah pemasukan devisa. Hal ini juga berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkendali dengan baik turut berkontribusi positif terhadap ketahanan sektor eksternal. Kinerja yang baik dari sektor eksternal tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Beberapa indikator utama juga menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Efek pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir diyakini hanya bersifat sementara, tidak sedalam seperti di awal 2020. Permintaan domestik diharapkan akan tetap menguat hingga akhir tahun 2021, seperti yang tercermin dari IKK yang berada pada level optimis, serta penjualan kendaraan bermotor yang tetap tumbuh. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga diperkirakan membaik, tercermin dari peningkatan PMA dan PMDN, konsumsi semen, serta impor barang modal dan bahan baku. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari ekonomi Indonesia? Yang pertama itu kelebihan. Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi berbasis keluarga atau suku. Sistem ekonomi Indonesia dilokalisasi dan berfungsi sebagai panduan bagi orang-orang untuk menyelesaikan tanggung jawab sehari-hari mereka. Lalu apa saja kekurangannya? Pertama, perekonomian yang lebih besar dapat membebani sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia difokuskan pada kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga yang hidup bersama dan menghasilkan semua barang dan jasa yang mereka butuhkan. Jika ekonomi luar yang lebih besar membutuhkan sumber daya itu,
itu bisa sulit jika tidak mungkin bagi sistem ekonomi Indonesia untuk melindungi dirinya sendiri. Proses ini menguasai sistem ekonomi Indonesia dan memaksa mereka untuk berada dalam beradaptasi dengan sistem ekonomi yang berstruktur baru. Selanjutnya, jika peran pemerintah mendominasi akan muncul etatisme. Dan jika peran swasta yang mendominasi akan muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Sebagai pembanding, saya akan membahas negara yang memiliki perekonomian terbaik. Tak lain bukan adalah Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat sejak dahulu bisa selalu merajai ekonomi dunia? Alasannya yang pertama itu, ekonomi Amerika Serikat merupakan yang terbesar dan paling produktif di dunia. Barang-barang manufaktur Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Lalu, Amerika Serikat merupakan satu dari eksportir barang yang jasa terbesar di dunia. Dan para investor asing sangat menyukai Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki merek-merek ternama dunia dan teknologinya juga maju. Kehebatan ini mana saja yang dapat kita tiru, tentu tidak semuanya bisa langsung kita tiru. Kita bisa memulai dengan membangun dan melestarikan usaha-usaha dari yang kecil sampai yang besar. Kita juga bisa lebih memperkenalkan brand supaya dunia tahu tentang produk kita. Kita juga sudah mulai membangun banyak-banyak startup seperti Gojek dan lain-lainnya yang kedepannya pasti sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.